Terima kasih Bapak Penatua Simpson Edengu sekaligus yang menerima PA pada malam hari ini. Selamat malam, Salam. Salam. Baik, kekasih Tuhan, rekan majelis dan keluarga dan rumah tangga ini, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Memulainya seajak kita bersama-sama memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, bait 1. Kidung Jemaat nomor 5, bait 1. Tuhan Allah, namamu kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan, dan kata-kata selanjutnya. Bala sorga menyembah di kau kalik semesta. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami beberapa majelis jemaat boleh bertemu dengan rekan majelis Bapak Penatua Simpson Edengu dan keluarga di sini. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersama-sama akan mendengar merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus melingkupi kami, sehingga firman-Mu ini kami pahami, tertanam di dalam diri kami, dan kami tetap memohon campur tangan Roh Kudus di dalam kami melakukan maksud firman. Tolonglah hamba-Mu yang saat ini memberitakan sabda-Mu, biar dengan kuasa Roh Kudus hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini dan kami semua diberkati. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bagian sabda Tuhan dari Yosua pasal 24. Bagian pasal yang terakhir dari kitab Yosua. Dan kita untuk kitab Yosua, kita sudah masuk bagian yang ketiga atau yang terakhir dari kitab ini. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Saya bacakan bagi kita. Judul perikop ini pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu,
dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar,
di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusaka. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu sabda Tuhan dalam hidup kita dan memelihara melakukan dalam hidup sehari-hari. Terlebih khususnya bagi kita sebagai majelis jemaat dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita. Shalom. Shalom. Baik, kita perhatikan, kita masuk di struktur kitab Yosua bagian 3. Jadi bagian 3 ini itu pasal 22 sampai pasal 24. Peneguhan dan perpisahan Yosua. Bagian ini menunjukkan peneguhan iman Israel dan ucapan perpisahan Yosua. 1. Suku-suku di sebelah timur Yordan kembali ke wilayahnya. Itu pasal 22 ayat 1 sampai 34. Kemudian pidato perpisahan Yosua kepada bangsa Israel, pasal 23 ayat 1 sampai 16. Dan yang ketiga pembaharuan perjanjian di Sikem dan kematian Yosua. Itu pasal 24 ayat 1 sampai 33. Nah, bagian yang kita baca tadi Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Kita masuk pada ringkasan dari bacaan kita. Dalam perikop tadi penekanan pentingnya adalah komitmen iman untuk melayani Tuhan dengan tulus dan setia. Sebagaimana Yosua mengajak bangsa Israel untuk memilih antara ilah-ilah leluhur mereka atau Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Pasal ini menunjukkan bahwa iman bukanlah warisan otomatis, melainkan pilihan sadar yang harus diteguhkan dengan tindakan nyata, seperti yang ditunjukkan Yosua dengan menegaskan komitmennya dan mendirikan batu sebagai saksi perjanjian. Ya, penjelasan ayat-ayat kunci, jadi saya karena panjang, jadi tidak per ayat, jadi memilih secara umum. Jadi bagian yang pertama itu ayat 1 sampai ayat 13 dari pasal 24 tadi. Mengingat sejarah keselamatan. Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwa kesetiaan Allah dalam sejarah mereka, mulai dari Abraham hingga pembebasan dari Mesir dan penaklukan tanah Kanaan. Semua ini adalah karya kasih setia Allah, bukan kekuatan manusia atau kekuatan dari bangsa Israel. Kemudian ayat 14-15, pilihan beriman yang sadar. Yosua secara tegas menantang bangsa Israel untuk memilih siapa yang akan mereka sembah. Ini menunjukkan bahwa iman adalah sebuah keputusan yang sadar. Ia menyatakan atau Yosua menyatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ia menetapkan standar kepemimpinan yang mengutamakan kesetiaan kepada Allah. Yang berikut, ini adalah pesan penting bagi setiap keluarga. Menjadi Kristen bukan hanya karena lahir dari keluarga Kristen, tetapi karena ada pilihan sadar untuk setia kepada Tuhan. Yang berikut Yosua 24 ayat 16-28 mengukuhkan komitmen iman. Bangsa Israel menanggapi atau merespon dengan tegas, yaitu mereka memilih untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua menindaklanjuti pilihan mereka dengan dua cara untuk meneguhkan komitmen tersebut. Yang pertama, ia menuliskan firman-firman perjanjian itu dalam kitab Taurat. Yang kedua, ia mendirikan sebuah batu besar di bawah pohon terbanting di dekat tempat kudus sebagai saksi permanen, tidak berubah akan janji mereka.
Batu peringatan ini adalah simbol agar generasi mendatang tidak melupakan janji setia mereka kepada Tuhan. Penerapan untuk kehidupan sehari-hari. Pentingnya kesadaran dan pilihan. Kita tidak bisa secara pasif atau secara berdiam diri saja tanpa ada aksi, tanpa ada kesadaran mewarisi iman. Kita harus sadar, secara sadar memilih untuk mengikuti Tuhan, terutama ketika ada godaan untuk mengikuti ilah-ilah lain seperti materi atau keinginan duniawi. Kepemimpinan iman dalam keluarga. Kepemimpinan keluarga yang kuat dimulai dengan pemimpin keluarga yang berkomitmen pada iman kepada Tuhan, sebagaimana yang Yosua teladankan. Mendirikan mesbah doa di rumah adalah salah satu cara untuk menjadi saksi dan meneguhkan iman keluarga. Yang terakhir, memperkuat komitmen iman. Mengukuhkan iman melalui tindakan nyata, seperti menuliskannya dalam catatan pribadi atau membuat tanda peringatan, dapat membantu kita tetap setia pada janji-janji kita kepada Tuhan. Baik, demikian sabda Tuhan dan renungannya ya, yang kita sudah ikuti bersama dari rekan-rekan majelis kekasih Tuhan dan keluarga dalam rumah tangga ini. Kalau kita perhatikan, saya tambahkan sedikit. Di situ dikumpulkan bangsa Israel ini di satu tempat yang namanya Sikem. Kalau kita perhatikan di kitab Kejadian yang lalu, Sikem merupakan tempat yang penting, tempat yang sentral, tempat yang utama bagi bangsa Israel untuk mereka membangun komitmen. Jadi waktu bangsa Israel itu masih nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Di Sikem itu menjadi tempat penting di mana Abraham pernah ke situ. Tuhan mengarahkan dia di situ. Itu kita ingat ada pohon terbanting di Sikem, tempat Abraham di sana. Di Sikem juga tempat di mana pernah Tuhan meminta untuk Yakub dan keluarganya berkumpul di sana. Dan saat berada di sana, ya, Yakub dan keturunannya harus membersihkan diri. Jadi Yakub meminta supaya keluarganya membuang segala berhala mereka saat mereka sudah masuk ke situ untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi di Sikem itu ada komitmen yang harus dibangun dengan Tuhan. Dan tempat ini juga menjadi tempat di mana kubur nenek moyang mereka ada di situ. Dan nanti akhirnya Yosua juga dikubur di situ, di Sikem itu. Jadi baik Abraham, baik Ishak, baik Yakub, mereka dikuburkan di situ. Ini tempat yang sangat penting. Hal yang berikut ya, dari bagian firman Tuhan ini, kita melihat ada satu komitmen yang harus dibangun bersama. Komitmen yang dibangun bersama itu adalah janji yang diucapkan pertama-tama yang dimulai oleh pemimpinnya dan kemudian diikuti oleh warga. Dalam hal ini ya, di dalam gereja kitalah pemimpin. Kitalah yang memimpin anak-anak domba Tuhan yang ada di WKW kita. Maka kiranya komitmen kita, janji yang kita sudah ucapkan, kita tetap pegang teguh di hadapan Tuhan. Nah, kemudian di sini juga tanda. Ya, saya tertarik waktu tanda ini ya disampaikan. Memang kalau kita lihat dalam Alkitab ya,
seringkali Tuhan memakai apa yang mereka gunakan dalam kehidupan kebiasaan waktu itu, termasuk orang-orang yang ada di atau bangsa di sekitar mereka. Jadi tanda seperti ikatkanlah pada tanganmu, kalungkanlah pada lehermu, itu bagian-bagian dari tanda. Dan kemudian batu. Ya sebagaimana juga kita di Wanukaka, tanda-tanda sejak masih merapu ya, seperti kalau ada yang taruh batu di muka rumah dulu waktu masih merapu ya. Nah itu untuk mengingatkan bahwa apa maksudnya ini. Kemudian juga biasanya tanda pohon dan lain sebagainya. Intinya biasanya itu ada ceritanya di saat simbol-simbol, baik itu benda mati atau seperti pohon yang masih hidup, itu menjadi simbol-simbol yang dipakai untuk mengingatkan. Ya jadi ini dulu yang dibagikan bagi kita pada malam hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, saya berikan kesempatan mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Saya mulai dari Bapak Penetua mendengar, Bapak Penetua Eskadong, Bapak Penetua Aja Agau. Baik, terima kasih kesempatannya. Perjuangan Yosua itu dia perjuangkan yang pertama dia anak-anak itu merebut kembali yang sudah di tangan orang, lalu bikin perjuangan kembali bahkan setelah Musa meninggal, Yosua memperjuangkan. Hampir-hampir bangsa Israel itu sudah melakukan yang tidak benar. Di sini tadi pada ayat 16 itu dibilang bahwa kamu ibadah apa yang kamu ibadah, Allah atau memang perjuangan itu benar-benar berkomitmen. Kalau kita kembali pada kita benar belum berkomitmen, bahwa PA ini penting sekali. Mau karena PA karena punya makna, punya tujuan. Dia melihat setiap PA dengan hidup kita belum lengkap. Ini yang memang kita kelakuan ini semata ini benar. Jadi itu malah dia nak itu tidak kan? Kita benar-benar berkomitmen. Kalau tidak komitmen, rugi. Atau juga iman kita menjadi ombang-ambing. Itu yang kita sampaikan kembali. Ya baik, terima kasih Bapak Gaung. Memang kalau kita kembali merenung, ya Musa dia begitu bertanggung jawab ya. Saat dia sudah mau menjelang-jelang meninggal, dengan kekuatan yang ada, dia merasa bahwa sisa waktunya ini sudah dekat. Karena itu dia kumpul bangsa Israel dan dia sampaikan ulang, tapi dalam bentuk khotbah. Itu di kitab Ulangan yang lalu. Dia sampaikan ulang kepada bangsa Israel perjalanan mereka, dan dia mau untuk mereka ingat kembali dan mereka berkomitmen. Yosua juga begitu. Ini kan kalau kita baca pasal berikut dia meninggal sudah. Ayat-ayat berikut. Ya. Jadi di akhir-akhir hidupnya dia komitmen betul. Nah, ini mereka bersyukur karena dipakai khusus oleh Tuhan sampai pada masa tua. Ya, kalau kita mau jujur, kita sendiri tidak tahu kapan kita punya waktu. Tapi komitmen yang harus kita bangun itu penting. Yang sudah kita bangun dan terus kita pertahankan. Seperti yang disampaikan Bapak Tua tadi. Ya memang jujur Bapak Mama, kadang-kadang saya juga macam terbeban begitu ya. Saya bilang, jangan sampai memang tidak terlalu suka ini PA. Ya sudah. Tapi kembali saya memikirkan bahwa
kalau saya tidak melanjutkan ini dengan semangat, tanggung jawab sebagai seorang pendeta, itu salah satunya ini, yaitu membekali rekan-rekan majelis untuk semakin kuat, untuk semakin bisa memahami. Karena ya, kita kan tidak sekolah khusus ini kan. Bapak Tino saja yang pernah lama kaum awam merasa ini penting. Dan sebenarnya inilah yang menjadi bagian penting untuk kita terus diisi. Baik, terima kasih Bapak Neto Agau. Selanjutnya dari Mama lagi, Bang Tom, Mama Bapak Netua Susan. Ya, mungkin sedikit mau bertanya sedikit ya. Iya. Yosua mengumpulkan bangsa Israel. Artinya apakah memang ini bangsa Israel ini belum memuji, belum menyembah kepada Tuhan Allah? Karena kalau dilihat di sini di ayat yang 14 ini Bapak, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Oh, di sini jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Mungkin itu saya tanyakan, artinya jauhkanlah Allah. Apakah mungkin Allah selain Tuhan ada Allah lain yang mereka mungkin mereka sembah? Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih Bapak Netua. Jadi sebelumnya Yosua akan ingatkan bahwa kita punya nenek moyang Abraham, dia punya bapa Terah. Nah, mereka waktu itu tinggal di Ur Kasdim, Mesopotamia. Ini negeri Ur ini itu negeri yang cukup maju untuk dunia waktu itu. Nah, menurut penggalian gitu arkeologi, jadi penggalian sejarah waktu mereka gali dapat di Mesopotamia di Ur Kasdim itu, nah seperti salah satu contohnya mereka dapat ada alat musik begitu ya, macam apa gambus begitu. Itu dia ada ukiran dan ada dengan bahan emas. Ini berarti sudah luar biasa. Nah, tetapi mereka di situ percaya banyak dewa-dewi begitu waktu itu. Jadi mereka itu menyembah, mereka tidak menyembah Allah yang pasti begitu. Ya merang kalau kita ya macam Marapu dulu, ya menyembah Allah yang maha tinggi, ya kita bilang Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Tetapi yang mana itu Tuhan mereka tidak kenal, ya kan? Tidak sama kita kan, Tuhan datang lewat Yesus Kristus kita kenal toh. Nah begitu. Nah waktu itu yang saya maksudkan waktu Tuhan datang kepada waktu konteks setelah itu kan Tuhan datang kepada Abraham setelah Abraham dipanggil, sampai pada waktu Tuhan menyatakan lebih kepada Musa waktu di semak belukar. Nah, jadi waktu itu mereka itu belum tahu itu Allah yang bagaimana itu. Nah dari tempat itu yang kaya itu, yang luar biasa itu, Allah memanggil Abraham. Nah luar biasanya Abraham sehingga dikatakan dia bapak orang percaya, karena dia tidak tahu kemana dia harus pergi tetapi dia jalan saja. Disitulah Tuhan memperhitungkan imannya sampai pada dia mempersembahkan Nurul Ishak dan seterusnya. Nah, dalam mereka sudah ini, kita lihat kalau dalam perjalanan Abraham itu, nah bagaimana bangsa-bangsa di sekitarnya juga, seperti waktu di Mesir, juga di Sikem tempat Abraham ini singgah, yang sudah masuk tanah Kanaan ya, yang dia sudah sampai di sana. Tapi di situ masih menyembah Allah, di tempat itu juga menyembah Allah lain. Kemudian waktu singkat cerita mereka sudah
masuk di tanah Kanaan ya, dari Mesir ya, sudah sampai pada keturunan 12 suku bangsa Israel. Tapi di situ mereka masih juga untuk melihat cara hidup bangsa-bangsa lain. Mereka punya hati itu tertarik ya. Nah, meskipun mereka itu tidak serta-merta menyembah gitu. Tetapi ketertarikan itu membuat kalimat di situ mereka tidak tulus gitu, untuk sepenuh hati itu menyembah Tuhan. Karena masih tertarik dengan ilah-ilah yang lain. Mereka bangga melihat cara-cara penyembahan yang ada dengan mereka. Karena biasanya mereka itu buat patung. Jadi patung-patung yang indah dan segala sesuatu. Nah, seperti kalau di Mesir saja yang sudah berkembang itu. Masuk ke Mesir saja itu sudah dengan patung-patung yang disembah yang luar biasa. Nah, apalagi tanah Kanaan juga waktu itu, ya itu sudah cukup maju. Nah, dengan demikian, ya di sini itu kalaupun ada barang-barang sembahan yang mereka rampas dari peperangan mereka, itu mereka harus buang. Yang kemudian hati mereka yang terikat dengan hal-hal lain, ya itu supaya mereka lepaskan, supaya mereka hanya menyembah Tuhan. Nah, jadi sebenarnya di situ ada belum kebulatan hati, jadi harus ada komitmen yang mereka bangun. Jadi seperti itu Bapak dan Tua. Masih ada lagi Bapak Mama? Oke. Baik, sampai di sini ya Bapak Mama, kiranya ya kita bisa pegang apa yang kita tangkap. Tapi ya sebagaimana hari Minggu yang lalu, firman Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Tetapi tidak saja kita baca, kita renungkan, kita simpan dalam hati, tetapi juga kita hidupi firman itu dalam hidup kita. Kita tahu kita lemah, kita terbatas, tapi kita percaya di saat kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita dimampukan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.